Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ati. Tapi kali ini Kak Ati tidak bercerita atau mendongeng. Kali ini akan red load dengan judul Tragedi di Kerajaan Powan. Di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dahulu berdiri sebuah kerajaan namanya Keraton Kerajaan Pawon. Raja Pawon memerintahkan dengan adil dan bijaksana. Dia dibantu oleh wakilnya yang bernama Patih Kebo Renjeng. Namun sayang, saat itu Patih Kebo Renjeng sudah memasuki usia yang sangat lanjut. Walaupun matanya masih kurang tajam, pendengarannya pun banyak berkurang. Raja Powan sudah lama memikirkan untuk mengganti Patih Kebo Renjeng. Namun, ia belum menemukan orang yang cocok. Sampai akhirnya Raja Powan lupa akan pemikirannya. Ia pun lebih mementingkan keadaan negerinya yang tiba-tiba mengalami bencana. Di kerajaan Powan tiba-tiba terjadi kemarau yang sangat panjang. Sawah-sawah penduduk sangat kering. Pepohonan banyak yang mati. Air pun sulit didapat. Raja Powan kebingungan memikirkan keadaan negerinya. Ia sangat sedih sekali melihat putrinya yang bernama Dia Pambayung dan menangisi bunga puspasiden kesayangannya yang semakin layu. Sudahlah anakku, kamu jangan bersedih begitu. Berdoalah kepada Sang Hyang Widi agar bumi ini subur lagi, hibur Raja Poyang. Sudah setiap hari Ananda, namun hujan tak kunjung turun, keluh Dia Pambayung. Oh bunga puspasindenku, kasihan sekali kau tidak bisa mendapat siraman air. Raja Powan tak bisa berkata-kata lagi. Pilu hatinya melihat putrinya sedang membelai dengan sedih bunga puspasindenya yang layu. Tiba-tiba timbul keinginan hati untuk mengadakan sayembara. Ia ingin kemarau di negerinya ada dan segera berakhir musim kemarau. Menurut raja, pasti di negerinya itu ada seorang yang bisa mendatangkan hujan dengan segera. Raja Powan segera mengumpulkan seluruh punggawa, pasukan kerajaan. Kepada mereka diberitahukan niatnya untuk mengadakan sayembara. Isi sayembara adalah barang siapa bisa mendatangkan hujan di negeri Powan, jika lelaki akan kujodohkan dengan anakku Dia Pambayung, dan jika perempuan akan kuambil ke pelosok negeri dan kuangkat menjadi anak angkat. Sekarang juga umumkan sayembara ini. Seluruh punggawa kerajaan Powan segera berjalan-jalan di kadipaten. Pengumuman pun disebar ke penjuru desa dan negeri. Namun dari sekian banyak peserta sayembara, tak seorang pun berhasil. Hujan pun tak kunjung datang. Kemarau pun terasa makin panjang. Untunglah ketika Raja Powan sudah hampir putus asa, datang seorang pemuda menghadap. Pemuda itu berwajah tampan sekali. Hanya saja pakaiannya kumal dan kotor. Sang raja menghardik pemuda itu. "Hai pemuda,
siapakah namamu? Apakah engkau juga akan mengikuti sayembaraku? Tanya Raja Powan sambil meneliti pemuda itu. Benar Baginda, hamba bernama Joko Buduk. Maksud kedatangan hamba kemari memang hendak mencoba mengikuti sayembara yang Baginda adakan, jawab pemuda itu sambil menyembah. Baiklah, tapi ingat, jika kau gagal, lehermu akan kupenggal. Daulat Baginda, Joko Buduk kemudian menuju halaman keraton. Di halaman itulah Joko Buduk lalu bersemedi. Mulutnya komat kamit membaca doa, matanya terpejam. Di tengah konsentrasi itu dia meminta pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Sebentar kemudian mendung datang bergulung-gulung memenuhi langit kerajaan. Rakyat negeri Powan bersorak-sorai gembira. Raja Powan tersenyum lega. Dia Pembayung pun bersuka cita. Putri Raja Powan itu tak khawatir lagi. Bunga Puspasinde kesayangannya akan mati. Raja Powan segera menyuruh Pati Keborenjeng untuk membawa Joko Buduk menghadap. Jaka Buduk pun menghadap iringan Pati Keborenjeng. Pakai Joko Buduk basah kuyup dan kotor. Wajahnya pun kotor. Itu karena ia terkena cipratan air hujan bercampur tanah. Sang raja pun berkata, engkau telah berhasil Joko Buduk. Lega sudah aku sekarang. Negeriku akan kembali damai dan tentram. Pepohonan akan tumbuh kembali. Para petani bisa mengerjakan sawah dan ladangnya, kata Raja Powan, penuh kegembiraan. Untuk itu aku ingin membicarakan hadiah yang berhak kau dapatkan. Namun sebelumnya sebaiknya kau bersihkan dulu tubuhmu yang kumal itu. Biarlah Pati Keborenjeng yang akan menunjukkan tempatmu mandi dan menyiapkan pakaian untukmu. Pati Keborenjeng segera melaksanakan perintah rajanya. Ia menyiapkan semua keperluan Joko Buduk. Setelah mandi, tiba-tiba ia menghadap raja. Dan alangkah kagetnya sang raja beserta Pati. Pakaianmu memang bersih, tapi tubuhmu masih kotor Joko Buduk, kata Raja Powan. Pati Keborenjeng, tolong kamu bilasi, bersihkan lagi dengan air lagi Joko Buduk itu. Apa Baginda? Tanya Pati Keborenjeng. Memang pendengarannya tidak sempurna. Joko Buduk, kamu bilas lagi, ulang Raja Powan. Pati Keborenjeng tampak terkejut. Sebentar. Tak lama kemudian ia mencabut kerisnya. Keris terhunus itu lalu dihujamkan ke tubuh Joko Buduk, sehingga Joko Buduk tewas seketika. Raja Powan yang tak menduga kejadian seperti itu terbelalak. Apa yang kau lakukan, Paman Pati? Mengapa kau bunuh dia? Bukankah Baginda yang menyuruh saya untuk telasih menghabisi Joko Buduk? Jawab Pati Keborenjeng tanpa rasa bersalah. Raja Powan tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menyadari bahwa Pati Keborenjeng telah salah mendengar perintahnya. Ia lalu menyuruh membilasi, membersihkan kembali. Namun karena pendengaran Pati Keborenjeng sudah banyak berkurang, yang tak dengar malah nelasi, menghabisi. Raja Powan hanya bisa memilin-milin kepalanya penuh penyesalan. Nah, cerita dari ini agar kita jangan menunda pekerjaan. Kalau kita menunda pekerjaan itu kurang baik. Itu akibatnya akan timbul suatu perkara. Sekian Red Alert dari Kak Ati yang ditulis oleh Pak Edi Santoso, Cerita Rakyat Jawa Timur seri 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.